Di dunia yang terus bergerak maju, tidak semua hal mampu bertahan. Bahasa, adat, dan tradisi perlahan tergeser oleh perubahan zaman. Apa yang dulu diucapkan dengan bangga, kini mulai terdengar asing, bahkan bagi mereka yang mewarisinya. Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, M. Tan Siswo Siagian menyadari satu hal. Jika tidak ada yang menjaga warisan ini, maka kelak ia hanya akan menjadi kenangan. Ia tak ingin melihat bahasa Batak hanya tertulis dalam buku sejarah atau mendengar umpasa yang disebut pantun Batak hanya saat upacara adat yang semakin jarang digelar. Ia ingin agar suaranya tetap menggema, agar generasi muda tak lupa dari mana mereka berasal. Kebatakan atau Habatahun, Batak itu ya, dalam suku Batak sesungguhnya kita harus bangga punya nilai-nilai Habatahun, ya. Punya identitas suku, walaupun dulu disebut Bangsa Batak ya, tapi setelah kemerdekaan kita jadi suku Batak. Kita punya kekayaan yang luar biasa dan kelebihan yang luar biasa. Kita punya aksara, kita punya bahasa, dan kemudian kita punya daerah yang luar biasa. Maka ketika anak muda sekarang semakin menjauh, saya pikir wajar saja ketika nilai-nilai baru, nilai-nilai lain masuk dalam kebudayaan kita pada zaman modern ini. Dan ketika mereka semakin jauh, saya pikir inilah yang perlu kita ingatkan melalui peran masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, agar bagaimana mereka bisa kembali memahami betapa adiluhungnya budaya Batak itu. Betapa begitu bagus bangsa Batak dengan nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya, dan banyak lagi kelebihan kita daripada suku lain. Itu yang perlu diingatkan agar anak muda kembali bisa berbangga dan bisa mau menunjukkan aku Batak. Dengan pena di tangannya, ia menulis. Ia menciptakan Amang Bau Parsinuan di salah satu karya tulisnya. Sosok yang dalam kisahnya berkelana dari desa ke desa, membawa cerita, filsafah, dan nilai-nilai Batak yang hampir terlupakan. Bukan sekedar fiksi, karakter ini adalah simbol harapan bahwa masih ada yang peduli, masih ada yang ingin melestarikan jati diri Batak. Budaya kita kan seperti yang kita pahami dan adat kita. Ya pertama kita bedakan dulu adat dan budaya. Adat itu adalah bagian dari budaya. Nah, dalam budaya kita ya ada juga yang disebut dengan makhirap tua. Makhirap tua itu artinya lebih tepatnya sedikit kasar ya pemahamannya, tapi itulah faktanya. Makhirap tua itulah yang menginspirasi novel Amang Bau Parsinuan, di mana sang laki-laki secara medis tidak akan pernah bisa membuahi, lalu secara diam-diam sang perempuan atau istri mencari bibit lain dengan caranya, ya akhirnya dihamil. Dalam budaya kita ada disebut makhirap tua, dan ketika dilakukan makhirap tua dalam budaya Batak itu harus dengan sumpah tidak akan pernah diungkapkan kapanpun dan oleh siapapun. Itulah yang menginspirasi
buku saya Amang Bawa Persinuan. Bukan karena ada kejadian, tetapi itu berdasar dari budaya atau Batak sendiri, yaitu namanya Makhirap Tua. Jadi belum tentu sang suami, ya, tapi bisa orang lain. Tetapi jika anaknya lahir dari istrinya, anak lahir dari istrinya, maka itu akan disebut anaknya. Ada juga pepatah orang Batak mengatakan, molo didanggurhon jolma halto tu perlakta, molo tubuh gabe bagot, itu gabe bagot tamai. Artinya dilemparkan bibit lalu tumbuh, itu pemilik adalah yang punya ladang atau punya tanah. Itu sebenarnya prinsip inspirasi dari novel Amang Bawa Persinuan. Perjalanannya tidaklah mudah. Minat baca yang menurun, anggapan bahwa sastra daerah tak lagi relevan, serta godaan dunia digital yang lebih menarik bagi anak muda menjadi tantangan besar. Namun, Tan Siswo tak menyerah. Ia tahu, selagi ada satu orang yang membaca, maka ada harapan. Sebagai seorang penulis yang menulis beberapa novel dan kumpulan cerpen berbahasa Batak, ada tantangannya. Tantangan sebenarnya bukan soal penulisan, tapi soal pembaca. Ya, soal pembaca, di mana usia pembaca novel-novel berbahasa Batak itu dominan disukai oleh usia yang sudah katakanlah 45 tahun ke atas. Itulah tantangan dalam penulisan buku-buku berbahasa Batak. Lalu bagaimana masa depan sastra Batak ke depan? Ini yang menjadi sebuah persoalan besar. Ketika pelaku-pelaku, ya katakanlah orang-orang penulis mulai mengalihkan ya cerita-cerita tentang Batak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai pembelajaran bisa jadi untuk pengetahuan. Tetapi untuk melestarikan bahasa Batak itu, sesungguhnya sastra Batak harus konsisten, apalagi penulis-penulis saat ini harus konsisten menulis dengan bahasa Batak. Itulah tantangan yang kita lihat ke depan tentang bahasa Batak. Ya. Oleh karena itu, saya mengajak semua orang, mari jangan pernah jenuh, jangan pernah harus mendapatkan like yang luar biasa atau respon yang luar biasa. Tetapi seperti pesan anak-anak saya, ya, dia katakan, tulis dan tulislah Pak, sebab itu nanti 30 tahun lagi untuk cucumu sangat-sangat berarti dan berguna sekali. Maka ketika saya menulis dengan tulisan dengan bahasa Batak, itu karena saya ingat cucu saya pun nanti sangat membutuhkan ini. Kenapa? Agar lestari sesungguhnya bahasa Batak. Terutama bahasa Batak yang semakin terlalu banyak sekarang disusupi oleh suku kata dari luar. Ada masih banyak kosakata aslinya, tetapi kita sudah lebih terbiasa dengan kosakata bahasa asing bercampur-campur dengan bahasa Batak yang asli itu. Tan Siswo tersenyum. Selama masih ada yang membaca, selama masih ada yang berbicara, jiwa Batak akan tetap hidup. Terima kasih Toba TV, saya sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh Toba TV untuk mengangkat orang-orang yang memberikan perhatiannya untuk kebudayaan, utamanya Bapak Tan Siswo Siagian. Saya sudah mengenal beliau dari beberapa tahun yang lalu, dan saya banyak mendapatkan inspirasi dari beliau terkait upaya-upaya untuk pelestarian budaya di
kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Toba. Saya juga mengikuti jejak beliau melakukan upaya pelestarian di bidang aksara Batak sebagai bagian daripada budaya Batak. Mudah-mudahan melalui siaran di Toba TV ini, pelestarian budaya itu bisa kita lakukan secara perlahan namun pasti. Horas.